Jauh di dalam hutan Kalimantan, salah satu hutan paling penting di dunia, ternyata terkubur sebuah kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah nasib bangsa kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau-kalau, tapi gimana caranya? Apakah ini bakal jadi harapan atau malah jadi ancaman yang menelan kita semua? Coba kita renungkan dulu pertanyaan ini. Sebuah kekuatan yang bisa menerangi jutaan rumah, yang bisa bantu melawan perubahan iklim, tapi di sisi lain punya potensi kehancuran yang luar biasa. Ini bukan cerita fiksi ilmiah lagi loh. Kekuatan itu beneran ada dan lokasinya ya tepat di bawah kaki kita. Tapi ini bukan harta karun biasa kayak emas atau berlian ya. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuno, lebih rumit, dan kekuatannya jauh lebih dahsyat. Yap, di tanah yang selama ini kita banggakan sebagai paru-paru dunia, ternyata tersimpan detak jantung atom, uranium. Ini bukan sekedar komoditas tambang biasa. Ini adalah sebuah persimpangan jalan, sebuah ujian etis, dan pertaruhan besar untuk masa depan kita bersama. Dan skalanya, wow, ini yang bikin kaget. 24.112 ton. Coba biarkan angka itu meresap sejenak. Dan ini baru estimasi di satu lokasi di Melawi aja. Bayangin, ada potensi sebesar itu yang diam, nunggu untuk diaktifkan. Nah, dengan potensi sebesar itu, tentu aja ada janji yang luar biasa di baliknya. Janji tentang Indonesia yang lebih mandiri energinya, lebih terang benderang, dan lebih bersih. Disinilah angka tadi jadi punya arti. Ini bukan lagi soal tona sebatuan di dalam tanah, tapi ini soal lampu yang bisa menyala di desa-desa, soal industri yang bisa terus maju, dan soal langkah besar kita dalam memerangi perubahan iklim. Dan ternyata Melawi itu baru permulaannya aja. Data Geologi Nasional kita menunjukkan potensi yang jauh lebih besar lagi tersebar di seluruh Nusantara. Slide ini ngasih tahu satu hal penting. Indonesia itu bukan pemain kecil. Kita ini calon raksasa nuklir yang lagi tidur di Asia Tenggara. Tapi gimana ceritanya elemen ini bisa sepenting itu? Perjalanannya panjang banget. Dari pertama kali ditemukan sampai jadi inti dari kekuatan atom. Dan dari awal ditemuin, uranium ini emang kayak punya dua wajah. Membawa janji untuk membangun, sekaligus ancaman untuk menghancurkan. Oke, sekarang kita harus hadapi wajah yang satunya. Karena di balik setiap janji energi bersih yang terang, ada bayangan resiko yang gelap, nyata, dan menuntut kita buat super waspada. Nah, ini dia inti dilemanya. Kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada kemandirian energi dan udara yang lebih bersih. Tapi di sisi lain, ada beban limbah radioaktif, ada ancaman kontaminasi, dan ada potensi penyalahgunaan yang akibatnya ngeri banget buat dibayangin. Risiko ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Nambang itu artinya membuka hutan, paru-paru dunia kita. Artinya, air tanah yang menghidupi kita semua bisa tercemar racun yang nggak kelihatan. Dan kita bakal mewariskan limbah yang harus dijaga selama ribuan tahun. Sebuah tanggung jawab lintas generasi yang nggak main-main. Dan yang paling penting, ada risiko buat kita, manusia. Ada batas aman paparan radiasi yang nggak bisa ditawar. Tanpa pengawasan paling ketat, area di sekitar tambang bisa jadi zona berbahaya yang tingkat radiasinya bisa berkali-kali lipat di atas ambang batas aman. Dengan resiko sebesar ini, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi rencananya gimana? Ini bukan lompatan buta. Ini adalah pendakian yang curam yang harus direncanakan dengan peta, perhitungan, dan kehati-hatian di setiap langkahnya. Negara kita udah nyiapin jalurnya, ada beberapa gerbang yang harus dilewati, nggak bisa sembarangan. Ada studi kelayakan yang super detail, ada AMDAL yang nggak bisa ditawar-tawar. Sampai akhirnya dapat izin dari BAPETN, Badan Pengawas Nuklir kita. Tiap tahap ini adalah saringan keamanan. Dan visi besarnya, nuklir itu nggak bakal sendirian. Rencananya nuklir akan jadi tulang punggung, sumber energi yang stabil dan bisa diandalkan, yang justru memungkinkan energi terbarukan kayak surya dan angin buat berkembang lebih maksimal. Jadi ini bukan soal milih satu, tapi soal ngeracik kombinasi energi terbaik buat masa depan. Tentu saja, mata dunia bakal ngeliatin kita. Dan di panggung global, Indonesia udah memilih jalurnya, bukan jalur konfrontasi kayak beberapa negara lain, tapi jalur transparansi. Dengan menegaskan program ini murni untuk tujuan sipil, di bawah pengawasan internasional, kita memilih jalan damai. Nah, pada akhirnya, setelah semua data, potensi, dan risiko kita bongkar, kita sampai di intinya. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal sebuah pilihan fundamental bagi kita sebagai sebuah bangsa. Betul sekali.
Proyek Uranium Kalimantan ini ibarat sebuah cermin. Cermin yang bakal merefleksikan kedewasaan kita dalam mengelola anugerah alam, keberanian kita dalam menimbang risiko, dan kearifan kita dalam merancang masa depan seperti apa yang benar-benar kita inginkan. Jadi, kita kembali pada satu pertanyaan terakhir. Di satu sisi ada cahaya, di sisi lain ada bayangan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh para ahli saja, tapi oleh kita semua. Karena jawaban yang kita pilih hari ini akan menjadi warisan yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita.